Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Offering B. Dengan saya Hanasta Arga Pratama. Saya Sela Elvina. Saya Salahirin Nazifa. Nah teman-teman, dalam video ini kami akan membahas terkait dengan penerapan nilai dan vektor eigen dalam menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan kendaraan umum. Nah, ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agung, MSc. Mari simak video berikut dengan baik. Oke teman-teman, seperti pada video pembukaan sebelumnya, dalam video ini kita akan membahas penerapan nilai dan vektor eigen dalam menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan kendaraan umum. Nah, pembahasan ini akan dibawakan oleh kami kelompok 4, yaitu ada Hanasta Arga Pratama, kemudian saya sendiri Sela Elvina, dan yang terakhir adalah Salwa Khairin Nazifa. Oke, baik teman-teman, memasuki latar belakang dari materi kami, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang transportasi. Saat ini, di berbagai perkotaan sering terjadi kemacetan lalu lintas dikarenakan banyaknya volume kendaraan. Berdasarkan survei, sebanyak 31% masyarakat jarang sekali menggunakan kendaraan umum, sehingga permasalahan lain juga akan timbul terkait banyaknya volume kendaraan, seperti peningkatan emisi gas buang dan penurunan kualitas udara, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan muncul. Dalam hal ini, kendaraan umum memegang peranan penting sebagai solusi untuk mengurangi volume kendaraan yang ada dan mendorong mobilitas berkelanjutan. Akan tetapi, kendaraan umum akan efektif apabila tingkat penerimaan dari masyarakat tinggi, sehingga masyarakat mau untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, keputusan seseorang untuk memilih kendaraan umum seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang saling berkaitan. Nah, memahami faktor-faktor penentu tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi perencana transportasi umum, operator layanan, dan pembuat kebijakan untuk merancang transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan gambaran umum prioritas penentu pemilihan kendaraan umum dari masyarakat, diperlukan menggunakan metode kualitatif. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif dan terukur, diperlukan metode kuantitatif yang lebih canggih. Nah, salah satu metode yang terbukti efektif adalah metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie, yaitu metode Analytic Hierarchy Process atau AHP. Nah, inti dari metode AHP terletak pada penggunaan nilai eigen dan vektor eigen untuk mengekstraksi bobot prioritas dari matriks perbandingan berpasangan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji penerapan nilai dan vektor eigen dalam kerangka AHP untuk secara sistematis menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan kendaraan umum. Terdapat 3 rumusan masalah dari penelitian yang berkaitan dengan penggunaan nilai dan faktor eigen untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan kendaraan umum yang menjadi fokus pembahasan. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kendaraan umum oleh masyarakat? Yang kedua, bagaimana penerapan nilai dan faktor eigen dalam menganalisis prioritas dari faktor-faktor tersebut? Dan yang ketiga, faktor mana yang memiliki prioritas tertinggi dalam pemilihan kendaraan umum berdasarkan hasil analisis menggunakan nilai dan faktor eigen. Setelah memahami rumusan masalah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diantaranya, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih kendaraan umum. Yang kedua, menerapkan konsep nilai dan faktor eigen dalam menentukan bobot atau prioritas masing-masing faktor tersebut. Dan yang terakhir, menentukan urutan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan kendaraan umum berdasarkan hasil perhitungan matematis. Selain tujuan, terdapat juga manfaat. Manfaat penelitian ini antara lain
Yang pertama, menambah literatur mengenai penerapan konsep nilai dan faktor eigen dalam bidang analisis keputusan, khususnya dalam konteks transportasi umum. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam mengembangkan metode matematis untuk pengambilan keputusan multi kriteria. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak penyedia transportasi umum untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan faktor yang paling diprioritaskan oleh masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian penting dalam penelitian, yaitu landasan teori. Yang pertama, yaitu pengertian nilai dan faktor eigen. Jika A adalah matriks berukuran n kali n, maka vektor tidak nol X di ruang R pangkat n disebut vektor eigen dari A jika perkalian matriks A dengan X menghasilkan suatu skalar lambda yang dikalikan dengan X, sehingga memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X. Skalar lambda disebut nilai eigen dari A, dan X disebut sebagai vektor eigen yang terkait dengan lambda. Istilah eigen ini berasal dari bahasa Jerman yang memiliki makna karakteristik atau asli. Secara sederhana, nilai eigen dapat diartikan sebagai nilai yang menunjukkan karakteristik tertentu dari sebuah matriks n kali n, sedangkan vektor eigen X adalah vektor kolom yang jika dikalikan dengan matriks A, hasilnya berupa kelipatan dari vektor X itu sendiri. Dengan kata lain, operasi AX sama dengan lambda X. Menggambarkan bahwa X akan berubah panjangnya, diperpanjang atau dipendekkan dengan faktor lambda, namun tetap searah dengan X jika lambda positif atau berlawanan arah jika lambda negatif. Atau secara sederhananya, nilai eigen menggambarkan seberapa besar karakteristik tertentu dari suatu matriks. Sementara vektor eigen menunjukkan arah tertentu pada ruang vektor yang tetap saat dikalikan dengan matriks tersebut, hanya panjangnya saja yang berubah. Seperti ilustrasi pada gambar di sebelah kanan. Terdapat bahwa vektor X tetap berada di arah yang sama setelah dikalikan oleh matriks A, meskipun panjangnya berubah. Jika nilai eigen bernilai positif, arah vektor tetap searah, dan jika negatif, arahnya berlawanan. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu landasan teori analitik hierarki proses atau AHP. AHP adalah metode untuk mempermudah pengambilan keputusan. Metode ini bekerja dengan membagi masalah yang kompleks menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana dan terorganisir dalam struktur hierarki. AHP sering diterapkan dalam berbagai bidang, seperti strategi perencanaan, manajemen proyek, penilaian kinerja, dan pemilihan opsi yang paling optimal. Dalam AHP, masalah pengambilan keputusan dibagi ke dalam 3 tingkatan utama, yaitu tingkat pertama, tujuan utama yang ingin dicapai. Tingkat kedua, kriteria atau subkriteria yang mempengaruhi keputusan. Dan tingkat yang ketiga, alternatif solusi atau opsi yang akan dievaluasi. Kemudian langkah-langkah utama dalam menerapkan metode AHP, antara lain, yang pertama, merumuskan permasalahan dan menetapkan solusi yang ingin dicapai. Yang kedua, masalah tersebut dipecahkan menjadi elemen-elemen pendukung yang lebih kecil. Lalu, elemen-elemen tersebut disusun dalam bentuk hierarki. Yang ketiga, menyusun matriks perbandingan berpasangan. Yang keempat, menghitung nilai eigen sekaligus memeriksa konsistensi hasil perhitungan. Yang kelima, menentukan vektor eigen dari setiap matriks. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan terhadap konsistensi hierarki. Dengan metode AHP, proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif dan terukur, karena setiap faktor dinilai berdasarkan bobot dan konsistensi yang jelas secara matematis.
Setelah memahami konsep dasar AHP, kini kita mau masuk pada salah satu komponen yang penting dalam metode ini, yaitu konsistensi rasio atau disingkat CR. Konsistensi rasio digunakan untuk mengukur konsistensi dalam matriks perbandingan berpasangan yang telah disusun sebelumnya. Tujuan perhitungan konsistensi rasio adalah memastikan bahwa penilaian yang diberikan dalam perbandingan antar kriteria tidak bersifat acak atau kontradiktif. Dengan catatan, nilai konsistensi rasio rendah, matriks dianggap konsisten dan hasil analisis dapat dipercaya. Dan jika nilai konsistensi rasionya tinggi, matriks tersebut dianggap tidak konsisten. Kemudian, cara menghitung konsistensi rasio. Yang pertama, menghitung konsistensi indeks atau CI, yaitu rumusnya CI sama dengan lambda maksimal dikurangi N per N dikurangi 1, dengan lambda maksimalnya yaitu nilai eigen maksimum dari matriks dan N-nya jumlah kriteria yang dibandingkan. Kemudian yang kedua, menghitung konsistensi rasio atau CR. Dengan rumus CR sama dengan CI per RI. Dengan RI-nya adalah random index, yaitu nilai standar yang telah ditentukan berdasarkan jumlah kriteria atau N atau besarnya matriks. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi konsistensi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk dalam bagian pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan ini dijelaskan bagaimana metode analytical hierarchy process atau AHP itu digunakan dalam memilih kendaraan umum terbaik. Nah, AHP ini adalah metode pengambilan keputusan yang melibatkan perbandingan antara kriteria secara berpasangan untuk menentukan mana yang paling penting. Nah, AHP itu digunakan untuk memilih kendaraan umum terbaik berdasarkan 5 kriteria utama, yaitu yang pertama adalah biaya, kedua adalah waktu, ketiga adalah kenyamanan, keempat adalah keamanan, dan yang terakhir adalah aksesibilitas. Nah, tabel yang terlampir menunjukkan skala perbandingan yang digunakan dalam AHP. Nilainya disebut dengan integritas kepentingan yang menunjukkan seberapa penting satu kriteria dibandingkan kriteria lainnya. Nah, setiap angka dalam kolom integritas kepentingan mempunyai makna atau definisi sendiri. Misalnya, nilai 1 itu berarti sama pentingnya dengan yang lain. Artinya, dua kriteria dianggap sama pentingnya, tidak ada yang lebih dominan. Contohnya, biaya dan waktu dianggap sama penting, maka diberi nilai 1. Nah, begitu mas seterusnya. Di sini ada nilai selanjutnya adalah nilai 3, yaitu yang berarti sedikit lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Nilai 5 berarti cukup penting dibanding dengan yang lain. Nilai 7 sangat penting dibanding yang lain. Nilai 9 ekstrem pentingnya dibanding dengan yang lain. Nah, kemudian untuk nilai 2, 4, 6, dan 8 ini memiliki definisi nilai di antara faktor berdekatan. Nah, nilai ini dipakai ketika kita merasa penilaiannya itu tidak pas di angka ganjil yang utama tadi. Jadi, kita bisa mengambil nilai di tengah. Contohnya, jika kita bingung antara nilai 3 dan nilai 5, kita bisa pakai nilai 4. Nah, dan yang terakhir adalah resiprokal atau kebalikan. Maksudnya adalah ketika kita memberi nilai misalnya 5 dari A ke B, yang artinya A itu lebih penting dari B, maka nilai B ke A adalah 1/5 atau yang bernilai 0,2. Nah, teman-teman, ini penting untuk membentuk matriks perbandingan berpasangan yang konsisten. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita membahas tahapan dari penentuan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan kendaraan umum. Nah, faktor pertama yaitu penetapan matriks prioritas kriteria. Di tahap ini kita menunjukkan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria yang sudah dinilai sebelumnya berdasarkan skala AHP yang ada di slide sebelumnya. Nah, matriks ini menunjukkan seberapa penting satu kriteria dibandingkan kriteria lain. Nah, berdasarkan penilaian atau survei. Berdasarkan hal tersebut dan pengambilan sampel yang dilakukan dengan kriteria biaya, waktu, keamanan, kenyamanan, dan akses, didapat hasil matriks perbandingan kriteria yang terlampir pada tabel berikut. Nilai 1 pada perbandingan biaya dengan biaya atau waktu dengan waktu
Artinya, keduanya sama penting. Itu kenapa diagonal dari kiri atas ke kanan bawah isinya adalah satu semua. Nah, sementara itu, nilai 2 di kolom waktu dan baris biaya menunjukkan bahwa biaya dianggap sedikit lebih dibandingkan waktu. Maksudnya sedikit lebih penting dibandingkan waktu. Nah, angka 0,5 yang muncul di kolom biaya dan baris waktu adalah hasil dari pembagian 1 dengan nilai 2 yang ada di kolom waktu. Nah, pola perhitungan serupa berlaku untuk angka-angka lainnya. Angka-angka di baris total adalah jumlah dari setiap kolom. Ini akan dipakai untuk menormalisasi matriks dan menghitung bobot prioritas masing-masing kriteria. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu menormalkan matriks perbandingan kriteria. Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menormalisasi matriks perbandingan kriteria agar setiap elemen nilai yang ditampilkan mencerminkan perbandingan nilai secara nyata antara satu kriteria dan kriteria lainnya serta agar proporsional. Nah, normalisasi matriks dilakukan dengan membagi setiap elemen dalam suatu kolom dengan jumlah total kolom tersebut. Nah, karena normalisasi itu sama dengan membagi tiap elemen kolom dengan jumlah kolom itu sendiri, nah hasilnya pasti semua nilai dalam kolom akan berjumlah 1. Nah, ini akan mempermudah proses selanjutnya, yaitu menghitung bobot prioritas. Nah, contoh perhitungan dari tahapan ini, misalnya berdasarkan tabel sebelumnya, nilai 1 pada kolom biaya dibagi dengan 4,4 sehingga didapatkan hasil 0,227. Nah, teman-teman, proses ini diulang untuk seluruh elemen sehingga jumlah dalam satu kolom bernilai 1. Langkah selanjutnya adalah menghitung prioritas tiap kriteria dengan cara merata-rata dari setiap baris rata-rata tersebut, kemudian digunakan sebagai bobot prioritas yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria. Angka-angka yang kita dapatkan dari perhitungan adalah dinamakan bobot prioritas. Bobot ini memberitahu kita seberapa penting kriteria dibanding satu sama lain. Nah, jadi kriteria dengan angka prioritas yang lebih besar, dia lebih utama atau lebih berpengaruh dibanding yang lain. Pendekatan ini juga dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih jelas dan objektif karena sudah didasari oleh analisis perbandingan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk menghitungnya, yang pertama kita akan menghitung biaya. Pada baris biaya, kita jumlahkan semua, mulai dari biaya terhadap waktu, biaya terhadap biaya terhadap waktu, biaya terhadap kenyamanan, biaya terhadap keamanan, dan terhadap akses. Nah, kita jumlahkan lalu dibagi 5, hasilnya 0,235. Lalu ada waktu juga, kita jumlahkan semua, didapatkan hasil 0,161. Lalu kenyamanan kita jumlahkan semua, dibagi 5, dapatkan hasil 0,082. Ada keamanan juga kita jumlahkan semua, dibagi 5, dapatkan hasil 0,4. Bagian akses juga jumlahkan semua, lalu dibagi 5, didapatkan hasil 0,123. Nah, sebetulnya dari sini kita bisa mengetahui bagian mana yang paling berpengaruh berdasarkan bobot prioritas. Yaitu di sini didapatkan 0,4 dari keamanan adalah yang paling berpengaruh, yaitu karena yang paling besar itu adalah 0,4. Nah, tetapi hal ini tidak bisa langsung kita gunakan karena sebelum menggunakan bobot prioritas sebagai acuan, kita harus mengecek dulu apakah matriks yang kita gunakan itu merupakan matriks yang konsisten perbandingannya ataukah tidak. Karena sebelumnya kita itu menggunakan sampel kita dari form, kita berikan kepada pengisi form. Apakah pengisi form tersebut mengisi dengan konsisten atau dengan tidak, itu akan mempengaruhi hasil keputusan atau hasil penghitungan kita. Nah, misalkan ada 3 nih kriteria A, B, dan C. Misal si pengisi form itu menyebutkan yang pertama B itu lebih baik daripada A, lalu yang C itu lebih baik daripada B. Secara logika dia akan menjawab C juga lebih baik daripada A. Tapi dia mengisi A itu lebih baik daripada C. Nah, itu akan membuat matriksnya tidak konsisten sehingga hasil yang didapatkan nanti juga akan
melenceng dari hasil yang seharusnya, maka harus kita cek dulu. Nah, jika sudah kita cek dan didapatkan bahwa itu konsisten, maka bobot prioritas ini dapat kita jadikan acuan. Nah, selanjutnya, setelah diketahui bobot prioritas setiap kriteria, langkah selanjutnya adalah mengecek atau memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan cukup konsisten. Nah, ini menggunakan nilai eigen. Nilai eigen dapat dihitung dengan cara mengalihkan bobot prioritas setiap kriteria dengan jumlah kolom kriteria sebelum tabel matriks dinormalisasi. Jika ia menunjukkan keselarasan yang tinggi, maka nilai-nilai prioritas yang sudah kita tetapkan tadi, bobot-bobot tadi dapat kita gunakan atau dapat kita percaya dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini pada kriteria biaya itu tadi bobot prioritasnya 0,235. Nah, kita kalikan dengan jumlah pada kolom biaya pada matriks sebelum dinormalisasi. Ini dia. Nah, pada matriks sebelum dinormalisasi ini pada kolom biaya didapatkan totalnya 4,4. Maka kita kalikan bobot prioritas biaya dengan 4,4. Nah, didapatkan hasil 1,034. Begitu juga dengan waktu. Kita kalikan bobot prioritasnya dengan angka 7, yaitu jumlah kolom waktu 1,127 menghasilkannya. Lalu kenyamanan ada 0,082 dikalikan 11,8 menghasilkan 0,943. Lalu ada keamanan dengan nilai eigen 0,964, lalu akses dengan nilai eigen 1,046. Nah, setelah menentukan nilai eigennya, selanjutnya adalah mengecek konsistensi. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah mengecek konsistensi dari matriks perbandingan yang telah dibuat. Nah, hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan, yaitu yang kita lihat dari bobot prioritas tadi dalam perbandingan antar kriteria tidak acak atau selalu konsisten penilaian dari responden tadi. Nah, untuk melakukan pengecekan itu menggunakan cara yaitu membagi indeks konsistensi yaitu CI dengan rasio konsistensi yaitu RI. Nah, nilai RI ini diperoleh dari mana? Dari tabel RI yang sudah ada ketetapannya. Nah, tabel RI ini ada tabelnya sesuai dengan berapa ukuran matriksnya. Karena kita menggunakan 5 kriteria, maka ukuran matriksnya 5 kali 5. Nah, diperoleh nilai pada tabel RI senilai 1,12. Nah, selanjutnya pada rumus CI, ya pertama kita lakukan menghitung CI. Rumus CI eigenmax dikurangi N. Eigenmax didapat dari mana? Dapat dari menjumlahkan semua nilai eigen mulai dari biaya, waktu, kenyamanan, dan keamanan. Kita jumlahkan semua, didapat 5,114. Lalu kita dikurangi dengan N. N ini adalah jumlah kriterianya atau ukuran matriksnya 5. Jadi kita kurangi 5. Lalu dibagi N kurang 1, 5 kurang 1. Kita dapatkan hasil CI sama dengan 0,0285. Angka selanjutnya menghitung CR. CR adalah CI dibagi RI. CI kita dapat tadi 0,0285 dengan dibagi RI yaitu 1,12 menghasilkan CR 0,025. Nah, dari penghitungan di atas didapat nilai CR 0,025. Berdasarkan hasil tersebut, terbukti bahwa nilai CR itu berada di bawah 0,1. Nah, 0,1 ini adalah ambang batas bawah yang membuktikan bahwa tabel perbandingan matriks tersebut konsisten. Nah, jika di atas 0,1 maka itu dinyatakan tidak konsisten. Karena ini nilai CR-nya di bawah 0,1 maka bisa dinyatakan konsisten dan bisa kita gunakan. Nah, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan bobot prioritas setiap kriteria didapatkan hasil perhitungan bahwa kriteria atau faktor yang paling dominan atau menjadi penentu pemilihan kendaraan umum adalah faktor keamanan dengan nilai 0,4 atau 40%. Kedua yaitu ada bobot biaya dengan bobot 0,235. Lalu ketiga ada waktu dengan bobot 0,161. Keempat ada akses dengan 0,123 dan terakhir ada kenyamanan dengan 0,82. Bisa dilihat pada tabel di bawah itu adalah bobot prioritas yang tadi kita hitung. Kesimpulan,
Makalah ini membahas tentang penerapan metode analitik hierarki proses atau AHP dengan menggunakan konsep nilai dan vektor eigen untuk menentukan prioritas faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan kendaraan umum oleh masyarakat. Melalui analisis terhadap 5 kriteria utama yaitu biaya, waktu, keamanan, dan aksesibilitas, perhitungan dilakukan secara sistematis mulai dari penyusunan matriks perbandingan berpasangan, menormalisasi matriks, penentuan bobot prioritas, lalu penghitungan nilai eigen, lalu konsisten rasio, dan hasil analisis tadi menunjukkan bahwa nilai CR sebesar 0,025 yang berada di bawah ambang batas, yaitu 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa bobot atau yang bobot tadi dapat kita gunakan sebagai acuan. Lalu membuktikan juga bahwa matriks perbandingan yang kita dapatkan, yang kita gunakan adalah konsisten. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa metode AHP berbasis nilai dan vektor eigen merupakan pendekatan matematis yang efektif dan objektif dalam mendukung pengambilan keputusan multi kriteria, khususnya dalam konteks perencanaan dan evaluasi transportasi umum. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu dia video pembahasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Setiap langkah dalam pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.